Paparan laporan tugas Kepala Sekolah Sasaran di pendampingan 1 pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah oleh Wandahi, SPD, SD, SDN 6 Kusambi. Tugas Kepala Sekolah Sasaran di pendampingan 1 pelatihan PM. 1. Berbagi tentang strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. 2. Menunjukkan dokumen visi, misi, dan tujuan yang sudah diselaraskan. 3. Mempresentasikan teknik sosialisasi yang telah dilakukan. 4. Membagikan praktik pelaksanaan siklus ases dan desain dalam inkuiri kolaboratif yang sudah dilakukan. 1. Strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Melalui workshop yang melibatkan seluruh warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, pengawas sekolah, dan lain-lain. Melalui diskusi, semua peserta workshop menyampaikan usul dan pendapat. Setelah itu, merumuskan bersama visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai pembelajaran mendalam. 2. Dokumen visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam visi. Visi lama, terwujudnya sekolah yang berkualitas, generasi cerdas dan berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila, P5, melalui literasi dan numerasi yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi baru, mewujudkan generasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter kewargaan yang baik, mampu bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, komunikatif, dan siap bersaing di era digital melalui pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan serta cinta lingkungan dalam konteks lokal dan global. B. Misi. Misi lama, membangun kebiasaan tertib beribadah, nasihat keagamaan, rutin dan 6S, senyum, sapa, salam, santun, sopan, dan semangat. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif disesuaikan dengan konten lingkungan, kemampuan dan bakat anak. Menumbuhkan sikap giat berkompetensi secara sehat yang dilandasi intak dan iptek. Membina kepedulian sosial, empati, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan dan tindakan siswa yang dilandasi nilai ajaran agama dan kearifan lokal. Menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat. Menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman dalam melakukan kualitas belajar siswa. Membangun program 9K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertibaan, keindahan, keterbukaan, kekeluargaan, keteladanan, kesehatan, kerindangan. Misi baru, mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler yang memperkuat akhlak mulia. Mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran interaksi yang ramah lingkungan. Membentuk karakter yang religius, berakhlak mulia, dan peduli sosial. Mengembangkan kemampuan literasi, numerasi dan berpikir kritis, HOTS. Mengajarkan kewargaan, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, kesehatan dan komunikatif serta kecintaan pada budaya dan lingkungan lokal serta global. Membangun program 9K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertibaan, keindahan, keterbukaan, kekeluargaan, keteladanan, kesehatan, kerindangan. C. Tujuan sekolah A. Tujuan jangka pendek. Lama. 1. Melaksanakan pembiasaan sikap berbasis profil pelajar Pancasila pada semua mata pelajaran yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka atau bentuk kegiatan proyek. 2. Melaksanakan penilaian sikap secara utuh berbasis profil pelajar Pancasila. 3. Mendorong peserta didik mencapai minimal predikat baik pada penilaian sikap berbasis profil pelajar Pancasila. 4.
Memfasilitasi proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Baru. 1. Keimanan dan ketakwaan. Memastikan murid dapat mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar serta menunjukkan sikap hormat kepada sesama. Diukur melalui observasi pendidik dan catatan anekdotal. 2. Kewargaan. Meningkatkan pemahaman murid tentang keberagaman budaya lokal Muna Barat melalui kegiatan kokurikuler, seperti pameran budaya, diukur melalui hasil proyek dan kuesioner murid. 3. Penalaran kritis. Mengembangkan kemampuan murid untuk menganalisis masalah sederhana dalam pembelajaran berbasis proyek, diukur melalui asesmen formatif dan portofolio. 4. Kreativitas. Memastikan murid menghasilkan karya kreatif berbasis budaya lokal, seperti kerajinan tangan atau cerita rakyat, diukur melalui portofolio dan presentasi proyek. 5. Kolaborasi. Melibatkan murid dalam kegiatan kelompok, seperti proyek lingkungan sekolah, untuk membangun kerjasama, diukur melalui observasi dan refleksi kelompok. 6. Kemandirian. Mendorong murid untuk membuat jurnal refleksi diri mingguan tentang proses belajar mereka, diukur melalui kelengkapan jurnal dan umpan balik pendidik. 7. Kesehatan. Memastikan murid mengikuti pembiasaan hidup sehat, seperti senam pagi dan edukasi pola makan sehat, diukur melalui laporan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Komunikasi. Meningkatkan kemampuan murid untuk menyampaikan ide secara lisan melalui presentasi sederhana di kelas, diukur melalui rubrik presentasi. Mencapai tingkat kepuasan murid dan orang tua terhadap proses pembelajaran, diukur melalui kuesioner tahunan. C. Tujuan sekolah. B. Tujuan jangka menengah. Lama. 1. Membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila. 2. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 3. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat meningkatkan budaya disiplin beribadah serta kesadaran hidup bersih. 4. Membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis. 5. Membekali peserta didik dalam penguasaan digital. 6. Memfasilitasi peserta didik memiliki kepekaan, kemampuan, keindahan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan berguna untuk orang lain. Baru. 1. Keimanan dan ketakwaan. Memastikan murid secara konsisten menunjukkan akhlak mulia, seperti sikap jujur dan peduli, dalam interaksi sosial di sekolah dan komunitas, diukur melalui catatan anekdotal dan kuesioner orang tua. 2. Kewargaan. Mengembangkan kemampuan murid untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, seperti gotong royong dalam kegiatan komunitas. 3. Penalaran kritis. Meningkatkan kemampuan 85% murid untuk memecahkan masalah kompleks dalam pembelajaran berbasis proyek, seperti analisis lingkungan lokal, diukur melalui portofolio dan asesmen proyek. 4. Kreativitas. Memastikan 85% murid menghasilkan karya inovatif yang mendukung pelestarian budaya lokal, seperti pementasan seni tradisional, diukur melalui presentasi karya dan evaluasi juri internal. 5. Kolaborasi. Mengembangkan kemampuan murid untuk bekerja sama dalam tim lintas kelas pada proyek kokurikuler, seperti kampanye lingkungan, diukur melalui laporan proyek dan refleksi kelompok. 6. Kemandirian. Memastikan murid mampu menetapkan tujuan belajar individu dan memantau kemajuan mereka melalui jurnal refleksi berkala, diukur melalui analisis jurnal dan umpan balik pendidik. 7. Kesehatan. Meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik melalui program edukasi dan kegiatan olahraga rutin, diukur melalui kuesioner kesehatan dan laporan kegiatan. 8. Komunikasi. Mengembangkan kemampuan murid untuk berkomunikasi secara tertulis dan lisan dalam konteks formal, seperti laporan proyek atau diskusi kelompok, diukur melalui rubrik komunikasi.
Mencapai 80% tingkat keberhasilan implementasi kurikulum berbasis dimensi profil lulusan, diukur melalui rapor pendidikan, hasil asesmen, dan refleksi pendidik. C. Tujuan jangka panjang. Lama. 1. Menghasilkan lulusan pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya dan tenggang rasa mengembangkan minat serta bakatnya sesuai jati dirinya. 2. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi siswa. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Baru. 1. Keimanan dan ketakwaan, menghasilkan lulusan yang 100% menunjukkan akhlak mulia dan menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan di masyarakat, diukur melalui survei lulusan dan testimoni komunitas. 2. Kewargaan, menghasilkan lulusan yang 100% mampu berkontribusi aktif dalam masyarakat lokal dan global dengan semangat kebinekaan dan Pancasila, diukur melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan survei lulusan. 3. Penalaran kritis, memastikan 98% lulusan memiliki kemampuan berpikir kritis tingkat lanjut, mampu menganalisis isu-isu kompleks dan mengusulkan solusi inovatif, diukur melalui portofolio dan asesmen sumatif. 4. Kreativitas, menghasilkan lulusan yang 100% mampu menciptakan karya inovatif yang mendukung pelestarian budaya dan pembangunan lokal Kusambi, diukur melalui pameran karya dan evaluasi eksternal. 5. Kolaborasi, memastikan semua lulusan memiliki pengalaman kolaborasi lintas komunitas dalam proyek skala besar, seperti inisiatif pelestarian lingkungan, diukur melalui dokumentasi proyek dan laporan komunitas. 6. Kemandirian, menghasilkan lulusan yang mampu mengelola pembelajaran mandiri dan menetapkan tujuan hidup jangka panjang, diukur melalui refleksi lulusan. 7. Kesehatan, lulusan memiliki kesadaran dan keterampilan menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta berkomitmen pada gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. 8. Komunikasi, lulusan mampu berkomunikasi efektif secara lisan, tulisan, dan digital dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, serta memanfaatkan teknologi komunikasi secara etis dan produktif. 9. Kurikulum dan profil lulusan, terwujudnya implementasi kurikulum berbasis dimensi profil lulusan yang berkesinambungan dengan tingkat ketercapaian minimal 90%, tercermin dalam rapor pendidikan, prestasi akademik, dan non-akademik di tingkat lokal hingga global. 3. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam kepada warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dilaksanakan melalui pertemuan bersama warga sekolah, papan pengumuman, dan melalui media sosial seperti Instagram dan grup WhatsApp. 4. Praktik pelaksanaan siklus ASES dan desain dalam inquiry kolaboratif yang sudah dilakukan. 1. Tahap ASES dilakukan dengan diskusi bersama guru dan mencermati rapor pendidikan. Contoh kegiatan inquiry kolaboratif yang dilakukan Kepala SDN 6 Kusambi adalah mengadakan diskusi bersama dengan guru mengenai tantangan melaksanakan pembelajaran mendalam. Hasil eksplorasi mendapatkan masukan bahwa belum semua guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran mendalam dan perlu penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah berbasis PM. Selain itu, sebagian besar guru merasa belum mampu melaksanakan proses pembelajaran mendalam di kelas. 2. Tahap desain, merencanakan atau merancang kegiatan bersama guru dan warga sekolah. Berdasarkan diskusi bersama disepakati menyusun program atau rencana kegiatan workshop dan pendampingan pembelajaran mendalam bagi guru. Kegiatan berupa workshop dan pendampingan penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam dan pelaksanaan proses pembelajaran mendalam di kelas serta lokakarya penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.